Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan materi dari kelompok 1 dengan judul Pasar Keuangan. Berikut adalah nama anggota dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazar Fikatiza dengan NIM 161. Perkenalkan, nama saya Nawang Bintang Putri Matabean dengan NIM terakhir 163. Perkenalkan, nama saya Priska Olivia Fitrianingsih dengan NIM terakhir 169. Jenis-jenis instrumen keuangan. Terdapat beberapa cara dalam mengelompokkan sekuritas. Salah satu cara dalam mengelompokkan instrumen keuangan ini yaitu dengan cara jangka waktu. Yang pertama yaitu instrumen pasar modal. Instrumen pasar modal merupakan instrumen keuangan yang memiliki jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Dapat kita ambil contoh misalnya seperti sertifikat Bank Indonesia, commercial paper, akseptansi bank, certificate of deposit, dan yang terakhir yaitu repurchase agreement. Yang kedua yaitu instrumen pasar modal. Instrumen pasar modal yaitu instrumen keuangan yang memiliki jatuh tempo yang lebih dari 1 tahun. Dapat kita ambil contoh seperti obligasi, saham preferen, dan yang terakhir yaitu saham biasa. Pengertian instrumen keuangan. Instrumen keuangan merupakan sebaik surat perjanjian kontrak yang menyebutkan jumlah yang dipinjam, ketentuan pelunasannya, dan hal-hal lain yang akan dicakup dalam perjanjian tersebut. Dapat diambil contoh misalnya pinjaman. Karakteristik instrumen keuangan. 1. Denominasi. Setiap sekuritas mempunyai denominasi tertentu. Misal, obligasi mempunyai nilai nominal seperti 1 juta, 5 juta, dan seterusnya. 2. Jangka waktu. Sekuritas mempunyai jangka waktu yang berbeda-beda. Obligasi mempunyai jangka waktu di atas 1 tahun, misal 5 tahun. Sedangkan sekuritas lain seperti saham mempunyai jangka waktu praktis tidak terbatas sepanjang perusahaan yang mengeluarkan saham itu masih ada. 3. Tipe klaim. Terdapat 2 jenis sekuritas berdasarkan klaimnya, yaitu klaim kepemilikan atau saham dan klaim pinjaman atau utang dan obligasi. 4. Likuiditas. Instrumen keuangan berbeda-beda dalam kemudahan memperjualbelikannya. Kemudahan tersebut disebut liquidity. Pada umumnya, saham memiliki tingkat yang lebih tinggi dibanding obligasi. 2. Perkembangan Bursa Efek Indonesia. Pada tahun 1912, pemerintah kolonial Belanda mendirikan bursa saham di Batavia atau Jakarta pada zaman kolonial Belanda. Selama Perang Dunia I, bursa saham ditutup dan dibuka kembali pada tahun 1925. Kemudian ditutup lagi pada Perang Dunia Kedua dan dibuka lagi pada tahun 1952 setelah 7 tahun kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1956 dengan adanya program nasional kembali menutup operasi bursa saham. Kemudian bursa modern saham dimulai pada tahun 1977 ketika Presiden Soeharto kembali membuka bursa saham di Indonesia. Dari tahun 1977 sampai 1988 hanya terdapat 24 perusahaan yang menjual sahamnya ke publik. Pasar modal mulai bangkit pada tahun 1980 ketika Indonesia meluncurkan paket deregulasi untuk mendorong pasar modal. 2 tahun setelah munculnya deregulasi, jumlah perusahaan yang go publik meningkat dari 24 menjadi 67. Pada tahun 1965, BEJ meluncurkan sistem perdagangan otomatis yang disebut JAS atau Jakarta Automatic Trading System untuk menggantikan sistem perdagangan manual. Pada tahun 1997, Indonesia mengalami krisis keuangan yang serius. Pada tahun 2002, pasar modal Indonesia mulai membaik sehingga pasar modal Indonesia tercatat sebagai pasar modal dengan kinerja terbaik dunia. Dan pada tanggal 20 November 2007, Bursa Efek Indonesia bergabung dengan Bursa Efek Surabaya menjadi Bursa Efek Indonesia atau BEI. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.